Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan mereview tentang apa saja kecelakaan yang bisa terjadi pada dunia pekerjaan. Perkenalkan, saya Muhammad Nurdiansyah dari nomor 1, NPM 201050110. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Greza, NPM 20105011028 dari nomor 1. Kenalkan, nama saya Mas Gabriel Alifiansyah, NPM 20110501034 dari nomor 1. Saya akan sharing tentang berita kecelakaan kerja. Berikut beritanya. Dari berita tersebut bisa saya simpulkan bahwa di pabrik itu memiliki resiko yang besar untuk terjadi kecelakaan. Kalau kita tidak berhati-hati dan kita tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan pasal-pasal yang sudah ada, seperti tidak menerapkan apa yang ada di K3. Terima kasih, itu pendapat saya, mungkin dari teman-teman lain. Dimasuk, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang loss causation model. Dari berita tersebut, insiden tersebut terjadi karena struck by, hit by moving object atau tertimpa. Sedangkan penyebab langsung dari insiden tersebut adalah yang pertama, improper placement, salah meletakkan, yang kedua improper lifting, salah mengangkat, improper position for tasks, atau posisi yang salah untuk melakukan tugas. Dan itu dari perbuatan tidak aman. Sedangkan kondisi tidak aman yang terjadi adalah congestion or restricted action, atau tempat atau ruang gerak terbatas. Sedangkan dari basic cause atau penyebab dasarnya itu karena lack of skill dan juga karena psikologi capability. Nah, itu identifikasi saya dari berdasarkan loss causation model. Selanjutnya kita bertiga akan mendeskripsikan gagasan masing-masing tentang pemecahan masalah dan konsekuensi dari kasus-kasus. Video tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya memakai APD dan perlengkapan kerja yang lainnya, dan untuk lebih bisa berhati-hati lagi dalam bekerja, dan untuk lebih bisa menerapkan K3. Menurut saya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang loss causation model. Dari video tersebut, insiden yang terjadi adalah insiden shock on atau tersangkut dan shock bedwind atau terjepit. Dan penyebab langsung dari video tersebut dari perbuatan tidak aman. Yang pertama itu failure to secure, gagal mengamankan. Yang kedua, removing safety device, melepas alat keselamatan. Yang ketiga adalah failing to use personal protective equipment properly, atau tidak menggunakan alat pelindung diri. Dan yang keempat, servicing equipment in operation, merawat peralatan yang sedang beroperasi. Yang ketiga, yang selanjutnya maksud saya adalah di kondisi tidak aman. Yang pertama, orang tersebut inadequate guard or barrier, atau pengaman tidak memadai. Yang kedua, inadequate or improper protective equipment, peralatan pelindung yang tidak sesuai. Yang ketiga adalah poor housekeeping atau housekeeping yang jelek. Yang selanjutnya adalah penyebab dasar. Penyebab dasar dari kejadian tersebut adalah inadequate physical atau physiological capability. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya kita akan mendeskripsikan gagasan masing-masing untuk pemecahan masalah dari kecelakaan kerja tersebut. Seperti biasa dimulai dari Mas Andoko. Silakan. Baik, dari dua kejadian tersebut, menurut saya itu yang dari kejadian pertama mungkin itu kelalaian dari pekerjaannya. Maaf, dari berita yang pertama, video itu adalah kelalaian dari atau human error. Yang dari berita satu, mengapa tangannya bisa hancur, itu dikarenakan orang itu tidak berhati-hati pada saat menyalakan atau ingin membersihkan mesin, sama dengan video yang kedua. Selanjutnya mungkin dari segi bagian ya, dari segi bagian itu mungkin belum proper atau belum ada untuk pekerjaan yang bekerja pada bidang alat berat musik ini. Ya, untuk menghindari atau meminimalisir kejadian tersebut, perusahaan bisa mengadakan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan K3 dan mendatangkan ahli K3 agar kejadian tidak terulang dan banyak terjadi pada pabrik besar.
Saya. Izin masuk, kalau dari menurut saya, kecelakaan kerja terjadi itu bukan melulu karena kesalahan pada manusia semata, melainkan lebih menyoroti pada bagaimana manajemen itu lebih mengambil peran dalam melakukan pengendalian agar tidak terjadi kecelakaan tersebut. Nah, untuk mencegah kecelakaan tersebut, kita harus perlu meningkatkan kesadaran ketiga melalui 1 langkah promotif preventif, 2 langkah represif non justisia, dan 3 langkah represif justisia. Lalu selanjutnya kita harus juga melakukan kegiatan sosialisasi, yang ketiga penyempurnaan peraturan undang-undangan, dan kita juga harus memberikan reward atau punishment. Dari kejadian pertama, bisa dilihat bahwa itu pekerjanya sedang membersihkan alat, tapi beliau tidak mengetahui kalau alat tersebut masih menyala, dan dari video juga terlihat Bapak itu tidak menggunakan peralatan keamanan yang lengkap sehingga beliau langsung masuk saja ke dalam mesin tersebut. Nah, hal itu sebenarnya bisa dicegah dengan memeriksa mesin tersebut apakah masih nyala atau tidak. Lalu juga bisa dengan menggunakan alat keamanan yang lengkap, mesinnya juga harus menggunakan keamanan yang lengkap. Nah, sedangkan dari berita yang tadi ditampilkan, dari berita tersebut, orang itu tertimpa besi. Nah, itu sebenarnya tak lain dari manusia tersebut, tapi bisa dicegah dengan cara memakai alat keamanan yang lengkap. Dan juga benda tersebut bisa ditaruh di tempat yang lebih aman. Nah, oleh karena itu sebenarnya tidak melulu karena kesalahan manusia. Kalau manajemen dari perusahaan tersebut baik, itu akan bisa meminimalisir kecelakaan kerja tersebut. Sekian dari saya. Mungkin dari Dari termasuk menurut saya dari kedua kasus tersebut, dari kelalaian para pekerja dan juga tidak menerapkan apa yang seharusnya dipakai seperti baju APD dan alat-alat safety lainnya. Karena kecelakaan bukan sebuah nasib. Kecelakaan pasti ada penyebabnya. Untuk mungkin lebih menerapkan K3. Sekian presentasi dari kami bertiga. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.